A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Hikmah PPMI yang berbahagia, kembali lagi kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Hari ini kita akan membahas hadis ke-21 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Pada hadis ini setidaknya kita bisa memetik atau mengulas beberapa poin. Yang poin pertama adalah ini hadisnya adalah tentang pengenalan Islam. Bagaimana Islam itu, bagaimana iman itu, dan bagaimana tata cara atau kaedah-kaedah yang ada dalam Islam. Secara umumnya pengenalan umum secara Islam, pengenalan umum tentang Islam. Yang kedua adalah tentang makna kul dalam kul amantu billah. Yang ketiga, makna amantu billah, yaitu makna iman. Yang keempat adalah makna istiqomah, yaitu istaqim. Kita akan bahas satu persatu yang insya Allah hari ini kita akan bahas secara mujmal dari pembahasan-pembahasan yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama adalah masalah hadisnya. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berasal dari Taif, yang mana Taif adalah sebuah daerah yang Rasulullah pernah berdakwah di sana lalu ditolak. Itulah sebabnya Taif merupakan daerah yang terlambat, ta'akhara dalam memeluk Islam. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu karena terlambat memeluk Islam, maka dia merasa ingin mengenal Islam secara terperinci dan secara lengkap. Akhirnya dia menanyakan orang yang paling tahu tentang Islam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam. Katakanlah kepadaku atau beritakanlah kepadaku Islam yang dimana aku tidak akan pernah bertanya lagi. Kalau misalkan aku sudah bertanya tentang Islam ini kepadamu, nggak akan kutanyakan kepada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, Qul amantu billah. Katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, amantu billah. Aku telah beriman kepada Allah, semastaqim. Lalu konsistensilah dengan apa yang kamu ucapkan ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah permasalahan kul. Permasalahan katakanlah. Katakan di sini erat kaitannya dengan lisan, tetapi lebih luas lagi perkataan itu bisa juga berhubungan dengan perkataan qalbu, yaitu perkataan hati. Karena al-iman itu merupakan tasdiqun bil qalbi, lebih kepada keyakinan. Jadi ketika Rasulullah mengatakan kul amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati. Yang mana kalau misalkan sudah iman dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtisaran Rasulullah menyebutkan beriman kepada Allah juga akan merembet kepada iman kepada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan beriman kepada malaikat yang merupakan wasilah untuk wahyu, misalkan kepada rasul-rasul, misalkan malaikat Jibril, atau misalkan beriman kepada kitab yang merupakan kalamullah, atau beriman kepada rasul yang merupakan utusan Allah. Begitu juga dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berhubungan dengan Allah, sehingga Rasulullah ikhtisar.
Rasulullah itu merangkum semua itu menjadi satu, yaitu qul amantu billah. Karena Rasulullah salah satu yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada rasul-rasul yang mulia yang lain adalah utitu jawami al kalim. Rasulullah itu diberikan jawami'ul kalim. Jadi diberikan kemampuan untuk merangkum semua kata menjadi sedikit tetapi banyak maknanya dan sangat detail. Kata kul amantu billah ini beriman dengan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga merangkup syair, merangkup hukum-hukum yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Rasul, berhubungan dengan kitab. Anggaplah misalkan hubungan kita manusia dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah misalkan salat atau puasa atau zakat itu semuanya termaktub dalam Al-Qur'an. Juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti udah termasuk implementasi daripada amantu billah yang nanti akan merembet kepada amantu bir Rasul atau amantu bi kitabillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna iman itu sendiri. Iman itu seperti yang tadi telah kita katakan bahwasanya iman itu adalah tasdiqun bil qalb, lebih kepada keyakinan orang atau keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasul atau kepada malaikat. Amantu billah, al-iman bil malaikah, summal kitab, summar rusul, al-qada, summal qadar. Qada al-khair wasyarr. Itu iman. Akan tetapi iman di sini ternyata lebih luas maknanya karena Rasulullah ingin mengenalkan Islam secara dengan perkataan yang pendek tetapi dengan makna yang banyak. Sehingga iman di sini luas maknanya, menyangkut juga masalah sholat. Ada Al-Quran, ayat dari Al-Quran yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan umat muslimin, umat mukminin tentang ayat ini. Yang pertama adalah mereka, innalladzina qalu, mereka yang berkata, Rabbunallah, Allah kita adalah satu. Summa istaqamu. Kemudian mereka itu konsisten dengan kata-kata ini. Nah, banyak ulama yang mengatakan, menafsirkan kata-kata istaqamu di sini dengan konsisten kepada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya. Ada di tafsir Imam At-Tabari. Beliau berkata, menukil pendapat atau menukil perkataan Abu Bakar yang di sana di mana Abu Bakar lebih memilih bahwasanya makna daripada istiqamah di sini adalah konsisten dalam menjaga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya. Kemudian Sayyidina Umar juga berbeda pendapat. Sayyidina Umar lebih meluaskan lagi makna iman ini, tetapi lebih membawanya lagi kepada iman dan juga Islam. Jadi yang pertama Abu Bakar itu iman saja, yaitu la yusyrik billah, lebih kepada tidak menyekutukan Allah sampai hari akhir. Sedangkan Sayyidina Umar membawanya kepada Islam, yaitu apa? Konsisten dalam taat kepada Allah atau menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang kedua, yaitu makna iman. Yang ketiga, makna al-istiqamah. Al-istiqamah juga memiliki makna banyak. Yang pertama adalah ad-dawam, al-mudawamah, konsisten. Jadi Rasulullah pernah bersabda, ahabbul amal ma qalla ma dama wa in qalla. Jadi amal yang paling baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terus-menerus atau konsisten dilakukan meskipun cuma sedikit. Itu yang pertama. Makna yang kedua, al-istiqomah diartikan sebagai konsisten dalam mengerjakan semua kebaikan. Yang ketiga, al-istiqomah diartikan sebagai keikhlasan dalam mengerjakan ketaatan. Yang keempat, al-istiqomah juga diartikan sebagai bagaimana keselarasan antara perbuatan dan perkataan. Yang kelima, al-istiqomah
diartikan sebagai keselarasan antara pekerjaan-pekerjaan yang tidak nampak dengan yang nampak, harus konsisten semuanya. Ini dia disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Sehingga konsisten itu banyak maknanya. Dan ketika kita membahas masalah qul amantu billahi tsumastaqim, Islam itu adalah pertama iman kepada Allah, yang kedua adalah konsistensi dalam menjaga keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mana ujung-ujungnya iman ini akan menyebar juga kepada Islam, yang notabene Islam itu merupakan implementasi daripada keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Islam itu kan syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat dan lain-lain. Lebih kepada pekerjaan-pekerjaan yang nampak yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itu merupakan implementasi daripada keimanan kita. Akan tetapi para ulama, kita sebutlah misalkan Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang telah kita sebutkan tadi, berbeda pendapat. Karena Abu Bakar dalam diriwayatkan oleh Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya pernah suatu saat seorang tabi'in mengartikan amantu billahi tsumastaqim ini, atau di ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu itu adalah bagaimana konsistensi mereka terhadap perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar mengatakan laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Kalian telah mengartikan ayat ini kepada sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang tidak cocok. Lalu para tabi'in ini bertanya, lalu apa tafsirannya wahai Abu Bakar? Abu Bakar lalu menjawab, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu ay qalu rabbunallah walam yaltafitu ila rabbin siwah. Dan mereka itu mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala syarikalah, dan mereka tidak mencari atau berpaling kepada Tuhan yang lain. Ini selaras dengan hadis Rasulullah yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Bahwasanya Rasulullah itu bersabda, orang yang beriman, orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan sepenuh-penuh keyakinannya tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, akan masuk surga, wa in zana wa in saraq, meskipun dia itu seorang perzina, meskipun dia itu seorang pencuri. Ada lagi hadis yang lain mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Bahwasanya tidaklah seorang yang berzina itu sempurna imannya ketika dia berzina, dan tidaklah seorang pencuri itu ketika dia mencuri sempurna imannya ketika dia mencuri. Nah, artinya apa? Artinya iman itu tetap ada meskipun tidak ada amal. Bukan artinya kita menafikan sebuah amal, bukan artinya kita menafikan sholat, bukan. Tetapi iman itu tetap ada meskipun tidak ada amal. Selama ada amantu billah, selama ada kata-kata atau keyakinan beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka tetap orang ini dicap sebagai orang-orang yang beriman. Kan ada itu di hadis Sahih Muslim yang mengatakan nanti ketika orang-orang di hari akhirat semuanya sudah dicemplungkan orang-orang yang berdosa ke dalam neraka, maka muncullah syafaat-syafaat. Ada syafaat anbiya, ada syafaat solihin, ada syafaat sikulan, ada syafaat sifulan. Lalu ternyata masih banyak, meskipun banyak syafaat, ternyata masih banyak orang yang di neraka, sehingga tertinggallah syafaat Allah Subhanahu wa taala sebagai Arhamur Rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengambil orang-orang yang di neraka, fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhrijuhum minha, dan dia mengeluarkan orang-orang yang berdosa ini dari neraka. Man lam ya'malu khairan qat, yaitu adalah orang-orang yang dikeluarkan adalah orang-orang yang tidak ada amalnya sama sekali, tidak ada amal kebaikannya sama sekali. Artinya apa? Mereka tetap dianggap sebagai orang-orang yang beriman. Dalam Fathul Bari,
Ibnu Hajar mengartikan hadis ini sebagai orang yang dikeluarkan, orang yang tidak memiliki amal tapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dengan sepenuh keyakinan dan dia mati dengan iman tersebut, atas iman tersebut. Nah, itulah sebabnya di sini meskipun kita berzina, meskipun kita mencuri, meskipun kita melakukan kejahatan-kejahatan atau bahkan tidak melakukan kebaikan satu kali pun, maka tidak boleh kita mengkafirkan ahlul kiblah. Tidak boleh kita mengkafirkan orang yang telah mengatakan amantu billah. Kemudian ada lagi di sini poin selanjutnya, di mana kita juga harus mengingat bahwasanya Allah itu memiliki banyak sifat. Allah benar, dia maha sombong. Hanya dia yang boleh sombong. Hanya Allah yang maha sombong. Dia juga yang mengazab orang-orang yang berdosa. Dia juga Allah juga yang memberikan kita rezeki. Allah juga begini, Allah juga begitu. Allah itu maha kuasa terhadap kita. Boleh meluluhlantakkan dunia, boleh tidak memberikan kita rezeki pun Allah itu mampu semuanya. Tetapi Allah itu, meskipun begitu, kita harus mengingat bahwasanya Allah juga bersifat Rahman, Allah juga bersifat Rahim. Nikmat mana lagi yang kita dustakan ketika Allah itu sudah berkenan mengeluarkan orang-orang yang bahkan tidak beramal satu kebaikan pun selama masih ada iman sekecil zurrah di dalam hatinya. Nikmat mana lagi yang mampu kita dustakan? Tidak ada. Jadi kalau misalkan Allah itu, kita takut misalkan kepada Allah dengan nerakanya, dengan siksaannya, tapi tidak boleh kita melupakan bahwasanya Allah itu rahmatnya melampaui semua kemarahan Allah. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya inna rahmati sabaqat, dalam riwayat ghalabat ghadabi, bahwasanya rahmatku itu, katanya Allah, jauh melampaui kemarahanku. Sekian. Semoga sahabat-sahabat Lentera Hikmah PPMI bisa mengambil, kita sama-sama bisa belajar, bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita ucapkan. Kalau misalkan ada kesalahan itu dari saya sendiri dan dari setan, kalau misalkan ada kebaikan dan hak, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus ya YouTube channel kita, karena bakal banyak banget konten-konten baru menarik loh. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share juga, dan jangan di skip iklannya ya. Ya. Assalamualaikum. Ibnu Hajar mengartikan hadis ini sebagai orang yang dikeluarkan, orang yang tidak memiliki amal tapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dengan sepenuh keyakinan dan dia mati dengan